Oke, kalau gitu, J. Kalau kalau langsung diminta presentasi, jadi mohon dilanjutkan ke kedua, uh, uh, yang keduanya Pak tadi. Terus, terus, terus. Ini, nah ini ya. Jadi bagaimanapun kalau kita berdoa gitu ya, sebelum mulai itu memang harus berdoa gitu ya. Sebenarnya yang saya tulis ini ya. Jadi apa yang telah kita sampaikan, kita menyampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena karunia-Nya, karena hanya kepada umat manusia itulah khususnya bagi pembicara ini yang sekarang saya mau bicara ini yang bisa dapat menyelesaikan pembicaraannya gitu kan. Jadi itulah yang kita sebutkan gitu. Jadi syukur alhamdulillah segala puji pada Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu. Jadi tanpa beliau pun juga kita tidak tahu belajar bagaimana belajar, bagaimana mengetahui segala macamnya itu. Itulah yang saya sampaikan itu. Jadi tiada ilmu yang kami miliki kecuali yang engkau ajukan, yang engkau berikan kepada kami. Jadi jangan merasa paling pintar loh ya di dunia ini karena apa yang kita pahami itu hanya sebagian kecil saja sebetulnya gitu kan. Apa yang kita pahami gitu kan. Jadi kalau saya tambahkan itu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan segala macam kebaikan sehingga kita terhingga. Jadi segala macam itu kebaikan itu adalah karena beliau aja gitu kan. Sebagai akhirnya kita bisa mengajukan melaksanakan apa yang kita harapkan itu ada karena dia. Kalau kita perhatikan tuh ya, kebaikan tuh terhampar di seluruh dunia, di titik-titik mana saja gitu. Tapi manusia hanya diperintahkannya agar mencari kebaikan yang dengan bekerja keras. Tanpa itu tidak mungkin kita melakukan sana. Jadi harus apa namanya niatnya ilahi ta'ala gitu lah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apa yang diharuskan kepada manusia itu sebetulnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, segala puji, salawat dan salam tercurah kepada Muhammad itu ya harus kita akui kita ya. Tanpa adanya Islam ini rasanya loh ya kita tidak bisa berbuat apa-apa segala macam. Kira-kira itu aja Pak Dodi untuk pembukaan itu ya. Monggo lanjutkan. Nah, kalau kita bahasa tuh ya. Saya menggunakan ini karena banyak tempat kita yang senang pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau disebutkan apa itu paradigma gitu ya, memang sebetulnya inilah yang kita sebutkan paradigma itu. A distinct set of concept or thought patterns, including theories, research method, postulate and standard for what legitimate contribution to a field. Jadi itulah paradigma gitu ya, yang bisa berguna untuk riset metodologi gitu ya, including teoris atau segala macamnya. Itulah paradigma cara kita berpikir sebetulnya gitu ya. Paradigma is a way of seeing and also way of not seeing. Jadi bagaimana cara kita memperhatikan apa yang kita lakukan itu. Itulah yang disebut dengan apa namanya itu paradigma gitu ya. Paradigma itu sebenarnya seperti itu kan. Kira-kira seperti itu. Except the broadest of the most holistic one of not seeing, except the broadest, the most holistic one. Jadi sebetulnya bagaimana cara kita mempelajari ilmu itulah. Itulah yang disebut paradigma. Nah, padahal kita bicara tentang paradigma akuntansi dari kacamata agama, kira-kira seperti itu. Mari kita lihat berikutnya. Nah, ini yang saya mau sampaikan sebetulnya bahwa agama, terutama agama Islam itu adalah nomor satu. Itu yang sulit dipaham gitu ya. Entah itu pengetahuan atau filsafat itu saya samakan itu ya. Mengapa saya sampaikan itu kan? Karena apapun yang diketahui paham filsafat itu ya, kalau kita lihat filsafat itu ilmu.
dia disebutkan di definisinya, dia menyebutkan apa itu adalah ilmu pengetahuan loh. Nah, apa bedanya? Apa perbedaannya antara filsafat dan ilmu pengetahuan? Sama-sama saja kan menurut saya kita kan. Nah, mari kita lihat kalau kita pelajari sebenarnya ilmu adalah nomor dua setelah Islam. Jadi ilmu pengetahuan itu, saudara-saudara, ibu bapak sekalian, itu ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama dengan benar, itu ya, bahwa ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu sebetulnya nomor dua setelah Islam. Hanya agama Islam loh yang tidak membedakan antara eh, bagaimana cara kita berpikir dengan ilmu agamanya itu sendiri. Itu hanya Islam itu ya. Maka kalau kita perhatikan, saya memberanikan menyampaikan itu ya. Karena kalau ditanya orang Islam itu ya, semua ya orang Muslim ditanya, pasti ya setuju lah gitu ya. Apakah kalau dikatakan ilmu pengetahuan itu adalah nomor satu, ilmu pengetahuan itu nomor dua, nomor satunya adalah agama, ya pasti setuju gitu ya. Tapi apakah sudah melaksanakan gitu kan? Biasanya kalau kita bicara tentang rasio, rasio itu adalah cara berpikir kita, gitu ya, cara berpikir kita. Kalau dipahamkan dengan agama, gitu ya, kalau berbeda dengan, ingat loh ya, bahwa rasio yang diturunkan kepada Allah itu tidak akan berbeda dari rasio manusia biasa. Contohnya, ya, air tidak akan mengalir ke atas, itu kan. Air itu pasti mengalir ke bawah. Itu sama saja. Entah itu agama, entah yang diturunkan Allah, kita yang menekan sama saja. Tetapi, kalau kita barat, marilah kita gunakan apakah itu sesuai dengan agama Islam. Contohnya, ya, saya memberikan contoh itu eh, siang dan malam. Siang dan malam itu hanya bisa dipahami kalau kita menggunakan akal. Kita berpikir gitu ya tentang siang dan malam. Tapi bagaimana siang dan malam? Bagaimana pusat matahari yang menjadi pusat atau bumi yang menjadi pusat? Dulu waktu apa namanya itu ahli filsafat yang lama sekali itu dulu mengatakan bumi menjadi pusatnya. Padahal nyatanya tidak gitu kan. Kalau kita perhatikan bagaimana malam dan siang itu hanya bisa digunakan, dipecahkan bagi orang yang menggunakan akal. Maka sebetulnya kalau kita perhatikan itu ya ilmu agama gitu ya. Agama yang mengatakan itu ya. Contohnya perputaran, peredaran itu ya. Peredaran bumi itu dari kiri ke kanan atau kanan dan ke kiri. Waktu saya pertama kali umroh itu ya, pada tahun 2000 tahun 2000 dia, saya haji pertama kali itu kan. Kita umroh gitu kan. Loh, saya bilang kepada ustadznya itu, Ustadz, kok dari kanan ke kiri ya? Saya ikut aja katanya. Ya, setelah itu saya ikut. Iya, ya, jadi selesai gitu ya. Tapi setelah itu saya baca gitu kan, karena saya enggak enak kalau enggak baca buku. Setelah saya baca, saya gambar, iya ya, mengapa dari kanan ke kiri? Nah, antara kita enggak ada yang bisa menjawab, itu kan. Kenapa dari kanan ke kiri? Sampai kalau mengaduk teh itu ya, kopi itu gulanya, bukan berarti tambah manis loh ya, enggak mungkin tambah manis. Itu bertentangan dengan rasio. Gulanya seberapa ya itulah. Tapi kenapa dari kanan ke kiri? Aku gak bisa menjawab. Terus terang aja itu dia yang dikatakan bahwa kenapa Allah mengatakan percayalah yang nyata dan yang goib. Itulah yang goib bagi saya itu. Goib itu bagi saya itu adanya hanya Allah yang tahu. Kenapa dari kanan ke kiri? Semua saya tidak tahu gitu kan. Tapi kita merasakan gitu kan. Mengaduk dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan sama saja rasanya gitu ya. Sama saja. Tapi Allah mengajarkan seperti itu. Ya saya ikuti gitu kan. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Sampai sekarang nggak tahu juga. Jadi itulah yang dikatakan bahwa rasio itu harus diterima. Apapun yang sesuai dengan rasio, misalnya air itu tidak mungkin naik itu ya, ya iyalah gitu kan. Tetapi kenapa air tidak naik? Ya Allah mengatakan demikian gitu kan kira seperti itu.
Jadi inilah antara ilmu pengetahuan dengan agama. Agama itu nomor satu loh ya, harus diketahui. Silakan Pak dari nomor berikutnya. Jadi kalau kalau dipelajari bersama gitu ya, terbenam dan timbulnya matahari gitu ya, oleh orang-orang yang mau berpikir. Nah inilah antara lain loh ya. Kalau saudara baca, jangan-jangan tanya kepada saya, itu Ibrahim nomor dua itu apa bunyinya gitu ya. Ya gak apal lah, karena saya bukan ustadz loh ya. Tapi setelah saya baca, memang artinya seperti ini. Kecuali Ali Imran 190 kalau nggak salah loh ya. Itu bicara tentang laki dan perempuan tuh ya. Kalau nggak salah itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita belajar antara ilmu dan agama, ingat loh ya, semua kita pelajari ya, iyalah kita pelajari. Kita ikut rasio-rasio, ya iyalah kita ikuti. Tetapi setelah itu, marilah kita gunakan akal kita. Eh, Mungkin loh ya, sejak awal perkuliahan dengan saya selalu menggunakan perkataan gunakanlah akal saudara. Artinya apa? Janganlah saudara menggunakan akal ya, menggunakan akal. Tetapi marilah kita ikuti apa namanya itu agama. Bagaimana menggunakan agama? Gitu. Kalau ini contoh-contoh gitu ya, orang yang naik taksi terlambat dulu ya, orangnya naik taksi, dia akan naik pesawat, dia ke Bandara Soekarno misalnya lah ya, Soekarno, jalannya kan macet gitu kan. Nah, setelah dia marahnya bukan main kepada supir taksinya itu kan, itu yang dulu terjadi. Ini terjadi sungguh loh ya, apa yang terjadi itu. Setelah itu baru dia pasti ngamuk ya, ya pasti ngamuk kepada supirnya gitu kan, pasti ngamuk. Tetapi setelah tahu bahwa pesawat yang seharusnya dinaiki ternyata kecelakaan itu ya, kalau nggak salah LSY kalau nggak salah itu ya, kecelakaan. Masya Allah dia baru sadar, kecelakaan gitu. Yang contoh yang berikutnya adalah orang-orang bersama band Seventeen itu ya, waktu nonton band Seventeen di pinggir laut gitu ya, tahu-tahu terjadi tsunami. Apa yang terjadi tsunami? Semua hilang. Bahkan cucu teman saya itu yang tetangga saya, nih, cucunya itu hilang, dia dianggap sebagai ya udah meninggal lah kau gitu. Tapi ternyata hidup. Setelah saya ternyata hidup, dia ditanyakan apa kan? Enak berenang secara dia baca berenang. Katanya enak loh ya apa sih itu? Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau kalau kita perhatikan bahwa semua itu musnah gitu ya. Tetapi ada sebuah masjid di tengah yang agak di tengah gitu ya, agak menjorok ke laut. Tidak ikut musnah. Mengapa? Aneh itu kan. Itu yang saya sebutkan gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kenapa yang terjadi? Itu meskipun setelah kita pelajari gitu ya, setelah kita lihat ada ustadz yang sedang mengajarkan bagaimana menghafalkan agama Islam. Termasuk waktu likuifaksi terjadi di Sulawesi, yaitu tanah yang menjadi gembur, semua bangunan ambles gitu ya. Kalau seharusnya kan semua ambles gitu kan. Ternyata tetapi ada rumah yang tidak ikut terbenam, malah dia hanyut dengan arus gitu kan. Apa yang terjadi? Sangat-sangat goib gitu kan menurut saya itu ya. Ternyata isinya mereka yang sedang menghafal Al-Quran di rumah itu. Jadi harusnya rumah itu amblas masuk ke tanah gitu ya. Tetapi dia terhanyut ke bawah air. Kok bisa? Nggak tahu kita kan. Itulah yang saya sebutkan goib menurut saya gitu ya. Ingat loh ya bahwa saya mengatakan ini adalah karena penggunaan akal, bukan berarti benar atau salah. Karena kalau benar itu hanya kalau kita sependapat.
saudara tidak mengatakan salah kalau tidak sependapat. Kira-kira seperti itu. Maka saya benar atau tidak guyon saya itu ya. Kalau guyon saya itu kalau kalian meninggal, meninggal lebih dahulu gitu kan. Kalau meninggal, meninggal lebih dahulu. Setelah itu ingat tuh ya bahwa bukan berarti kalau sudah usia itu meninggal lebih dahulu. Tidak ada kan. Nyatanya waktu saya menguji dengan ada teman, saya menguji mahasiswa yang saya uji itu loh meninggal dunia setelah 5 bulan. Karena apa ya? Karena sakit atau karena apa? Tidak tahu. Maka dari itu saya guyon ya. Kalau kalian meninggal, meninggal lebih dahulu gitu kan. Tapi setelah itu SMS WA mengaku bahwa apa yang kamu saya sampaikan itu tanyakan kepada Allah. Jawabannya karena ialah yang paling benar gitu kan. Nah iso kalau bisa sudah mengingat lebih dalam. Kira-kira seperti itu, Pak Nadi. Mari kita lanjutkan. Jadi percaya yang nyata. Yang nyata itu apa yang bisa dilihat itu kan. Dan yang goib itu jangan dianggap setan saja loh ya. Yang goib itu bagi saya itu adalah sesuatu yang hanya tak Allah yang Maha tahu. Kira-kira seperti itu. Maka percayalah pada yang nyata dan yang goib. Itulah yang ceritanya yang tadi saya sampaikan gitu kan. Contoh lain gitu ya. Kalau kita dihadapan hipotesa, maka pasti akan menggunakan rasio gitu kan. Karena kita mulai kecil diajari menggunakan rasio-rasio saja, gitu kan. Karena kita kenapa kita bilang iya, gitu ya. Karena apa yang telah dihipotesakan itu, ya itulah, ya kenyataannya seperti itu. Tapi mengapa Allah mengatakan percayalah yang nyata dan yang goib? Nah, ada yang sesuatu itu yang goib, yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Maka percayalah, itulah yang saya laksanakan, kira seperti itu. Jadi kalau bukan dikatakan hipotesis itu salah ya, ya enggak lah. Hipotesis enggak salah, gitu kan. Tapi tidak lengkap karena seharusnya dia memasukkan unsur agama, unsur-unsur bagaimana merumuskannya. Ya saya tidak tahu lah, gitu kan. Tapi kan ada rumus agama yang harus masuk. Bagaimana kalau kejadian ini terjadi, bagaimana terjadinya? Itu bagaimana? Ya tanyakanlah kepada ahli rumusnya, gitu kan, seperti itu. Itu menurut saya, gitu kan. Jadi inilah antara hubungan antara ilmu dan agama. Maka kalau kita berkatakan ilmu itu adalah nomor satu dan agama nomor dua, sorry. Ilmu agama itu nomor satu dan berikutnya adalah ilmu atau filsafat itu nomor dua. Itu karena seperti ini ya yang saya tunjukkan. Jadi kalau mengatakan paradigma gitu ya, bagaimana sih kita memandang ilmu pengetahuan itu? Kalau paradigma kita adakan paradigma ilahi gitu ya. Saya tidak terus terang aja loh, saya tidak bisa mengikuti ini. Paling apa paradigma yang saya ikuti itu adalah paradigma religius. Karena sebetulnya ya, paradigma religius, spiritualis, ilahi itu sangat berbeda-beda gitu ya. Kalau religius itu Bu, ya kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilahi itu kalau dokter dokter Iwan itu seperti itu yang dikatakan harus sesuai dengan ilahi gitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Karena memang berbeda gitu ya. Kalau saya hanya agama, ya agama saja gitu kan. Seperti itu. Spiritualis ya sama saja lah gitu. Tapi kalau ilahi sebagai paradigma, itu paradigmanya itu sampai dia merasakan kehadiran bahkan Al-Quran kita mengatakan Al-Quran itu suatu kebenaran gitu kan. Kalau dia tidak, kalau Allah hanya Allah yang mengatakan, kalau dia mendengar sendiri dari Allah, dia percaya. Mati kon. Kalau seperti itu caranya yang seperti ini. Maka kalau kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya, SBT Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berasal
akuntansi itu ya. Akuntansi itu harus seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dikatakan paradigmanya itu ya. Paradigmanya seperti itu. Kalau kalau menggunakan, apakah betul atau tidak? Kalau kita menggunakan laporan laporan keuangan itu kan, laporan keuangan itu hanya ditujukan kepada, ingat loh ya, kita membuat laporan keuangan itu harus berdasarkan agama. Rasanya iya iya iyalah. Mari kita lihat, gitu ya. Contohnya penyusutan gitu aja. Kalau penyusutan itu disusutkan, ya. Penyusutan sebenarnya alokasi biaya kan, sebetulnya alokasi biaya sama saja. Tetapi kalau itu tanah wakaf, aset wakaf, apakah perlu disusutkan? Ya enggak kan? Itulah bicara tentang laporan keuangan itu bukan hanya laporan keuangan saja, tapi perkirakanlah bagaimana sebetulnya. Contoh lain, andai kan ini rumah saya aja lah ya, sebagai contoh itu ya. Itu contohnya konkret gitu kan. Rumah saya itu waktu saya beli hanya 10 juta. 10 juta. Tetapi 10 juta tahun 78 kalau nggak salah. 10 juta itu duitnya setengah mati golek itu kan. Saya saya mengangsur gitu ya, mengangsur rumah saya ini kalau nggak salah 85.000, 85.000 per bulan. Tapi 85.000 pun itu dari gaji saya 110.000. Mati kok. 110 dipotong dengan 85.000 ya, oke lah. Nyata bisa hidup. Tetapi pada tahun 90, pada waktu saya berangkat sekolah ke Australia, saya tidak punya hutang sama sekali. Gitu kan ceritanya. Saya tidak punya hutang sama sekali karena sebelum saya menjadi kalau dikatakan Islam itu ya, dulu kalau sholat ya sholat lah bapak bapak ibu nih Islam kok, ya sholat gitu. Tapi nggak masuk gitu kan. Tetapi ingat loh ya, setelah saya berangkat ke Australia itulah saya apa namanya, berubah sedikit demi sedikit gitu kan. Contoh, kenapa saya berubah? Orang Australia itu kalau bicara tentang kebersihan, bersihnya setengah air. Jadi kalau kita pertama kali ke Australia, kita tidur di kloset itu bisa saja, karena saking bersihnya. Padahal memang itu bukan hadis itu ya. Kebersihan adalah bagian dari iman. Sama saja dengan belajarlah ke negeri Cina gitu ya. Belajar sampai ke negeri Cina. Itu kan bukan hadis. Tapi kan tidak ada jeleknya kan kita mengajarkan seperti hal itu. Itu yang terjadi gitu kan. Lambat laun apalagi kalau kita bicara tentang ketertiban. Ketertiban itu orang Australia itu tertibnya semua, masyarakat semua tertib gitu kan. Kalau di dalam penyeberang ya di dalam penyeberang. Bahkan pernah terjadi pada waktu traffic lightnya mati, semua orang berhenti. Kalau di sini traffic light mati, dia di sini sopo sing iso nyebrang kapok mau kapan kok, mana yang lebih benar? Kan menurut saya orang Australia demikian aturannya, mengikuti aturan itu, jadi tidak akan berjalan gitu kan. Maka dari itu lama kelamaan, apalagi Pak Herman Rosidi itu eh, ya Ustadz yang sering mengadakan ceramah-ceramah gitu ya. Tapi dia dosen juga, dosen di Fakultas Ekonomi. Waktu waktu saya ke Australia itu disuruh bayar zakat. Loh, aku ngomong dengan Pak Herman. Pak Herman, saya kan baru terima duit ini, masih terimanya duit 800-an dolar ya. Orang-orang Barat yang paling rendah itu 1.200. Kalau belum 1.200 sekarang saya nggak punya duit, kata Pak Herman. Apa kata Pak Herman? Cip, yang hidupnya lebih susah dari kita itu banyak. Gitu. Bayar zakat. Ya saya bayar zakat itu kan sambil ngersulo gitu kan. Sambil gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya iya ya, benar juga kalau itu. Apalagi waktu saya pulang ke Indonesia, 5 dolar rupiah, 5 dolar Australia bisa macam-macam untuk macam-macam. Itulah yang saya gunakan.
Kalau gitu, duit saya kan banyak sekali kira seperti itu. Jadi, marilah kita, kalau kita sebagai manusia sebagai wakil Allah di bumi, untuk diutus menciptakan dan menjuruskan kesejahteraan rahmat bagi seluruh umat. Itulah yang kita harapkan itu ya. Jadi kita menciptakan atau pemantik gitu ya. Kita berusaha membuang penutup dan membuka luasnya. Jadi apa-apa yang jelek-jelek itu kita buangkan, kita ingat loh ya, kalau dengan saya, eh, jangankan jangankan mahasiswa S3 gitu lagi, mempunyai ide. Anak S1, bahkan sebelum S1, S2, S2 apa, SMP, SMA, kalau punya ide ya silakan. Itulah yang disebutnya. Kalau membuka jalan kebaikan, ya silakan-silakan saja kira seperti itu. Itulah saya gitu. Berikutnya Pak Dodi. Jadi hanya ini loh ya. Saya minum ya. Ya, santai aja, Prof. Hah, Iya. Kalau kita perhatikan Mas Rul dan Nur Rosidi, Pak Zainuddin juga saya undang sebetulnya itu ya. Pak Zainuddin itu saya kenal orangnya, dari Malang gitu ya, dari Malang. Maka saya undang juga untuk dia hadir ini. Hanya orang Islam loh ya, agama Islam yang tidak membedakan antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Itulah istimewanya Al-Quran. Kenapa tidak membedakan dia antara ilmu pengetahuan dengan agama? Semua sama. Kalau kita percaya, kita baca itu ya, lebih dari 70 ayat yang mengharuskan umat untuk menggunakan akal. Menggunakan akal itu apa? Artinya, memang hadis tidak menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan itu sama dengan agama. Memang tidak ada, gitu kan. Tapi dalam hadis itu banyak disebut tentang keutamaan ilmu orang yang berilmu. Itu yang terjadi gitu ya. Jadi, pertama kali dia tidak membedakan. Kenapa tidak membedakan? Yaitu adalah pas Mas Rul dan Rosidi dan Pak Zainuddin. Mari kita lihat nyatanya seperti apa yang saya katakan tadi itu kan. Jadi kalau kita bicara tentang hadisnya, ingat loh ya bahwa hadis itu dikatakan, yang saya baca itu aja itu ya. eh, Manusia itu hanya memilih 4 pilihan gitu kan, yang terbaik. Yaitu antara lainnya jadilah orang alim itu wajib gitu ya, jadilah pelajar itu ya, jadi pendengar atau pencinta ilmu ya, yang mencintai ilmu pengetahuan. Tapi janganlah kamu menjadi yang kelima, itu membenci ilmu pengetahuan. Karena apa? Kalau kita perhatikan lain-lain lagi itu ya, dari hadis juga hadis itu ya, miskin harta itu berbahaya. Orang-orang yang miskin itu berbahaya. Kasihan gitu ya, miskin itu ya. Tetapi miskin ilmu lebih berbahaya lagi. Itu kan cara cara menyampaikan hadis itu ya. Memang kalau kita pikir tidak dibedakan antara ilmu dan agama. Tidak ada pembedaan. Istimewanya itulah. Aturan keistimewanya itu menurut saya loh ya. Tidak membedakan antara ilmu dan ilmu pengetahuan dan agama. Itu yang disamakan tuh ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya berikan contoh-contohnya adalah hadis. Sebetulnya baik hadis maupun ayat-ayatnya banyak sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saudara membaca dan menggunakan akal saudara, akan terasa bahwa iya ya, Al-Quran seperti ini, kira-kira seperti itu. Monggo berikutnya, Pak Dodi. Nah, lalu kalau gitu dikaitkan dengan dunia akuntansi gitu ya. Karena kita harus pakai akuntan. Akuntansi itu dia dikatakan sebagai produk modern, ya. Ya, silakan gitu kan. Dia objektif karena dia banyak yang, oh, dia juga netral dan bebas value, bebas nilai itu, value free dia, bebas nilai. Nah, mari kita lihat, kita pikir bersama, betulkah seperti ini, gitu kan? Apakah nilai itu apa? Apakah akuntansi itu betul-betul
bebas nilai gitu kan, value free. Tidak. Maka kalau kita bicara tentang metodologi itu ya, metodologi itu biasanya mengatakan apa yang terjadi itu ya. Dia katakan bebas nilai, value free. Mari kita lihat, andai kan ada rumus, rumus yang digunakan itu apa? Rumus yang paling mudah bagi dia, yang dia pahami, rumus itu. Kalau gitu dia memilih rumus, itu value free atau tidak? Sebentar, jangan dipindah dulu. Oh, belum. Nah, apakah dipindah? Kalau dia memilih memilih rumus itu ya, rumus itu kan yang dia pahami. Apakah itu value free? Kan enggak lah menurut saya gitu kan. Apalagi saya pengajar kualitatif loh ya. Kalau memang mengajar kualitatif itu enggak ada yang namanya value free. Semua value Ya. added. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi netral gitu ya. Hanya variabel-variabel tertentu. Kenapa variabel tertentu saja? Kan itu semua kalau di dalam yang saya pahami, lakukanlah secara holistik. Holistik menyeluruh gitu kan. Holistik itu menyeluruh. Menyeluruh itu apakah netral ya? Tidak lah. Karena apa? Ada pengaruhnya, ada sesuatu yang ditujukan yang dia lakukan gitu kan. Itulah yang disebutkan. Maka apakah itu netral ya? Enggak lah gitu. Apalagi objektif. Semua coba kita perhatikan ya. Kalau kita menggunakan metode penelitian yang kuantitatif, semua diarahkan kepada generalisasi. Padahal yang diperiksa itu hanya katakanlah 10%-nya, 10% itu wakil ya, banyak sekali ya, 10%. Padahal hanya 1%. Itu dikatakan generalisasi. Betulkah itu? Objekkah itu? Objektifkah? Kalau hanya 1% itu di generalisasi, rasanya tidak. Itulah yang terjadi. Maka dari itu, kalau saya menggunakan kuantitatif, ya itulah. Saya sih ada pertanyaan itu ya. Oh, Bu Ari yang bertanya itu. Ya silakan. Jadi kalau menurut saya, hipotesa itu adalah tidak netral. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, jadi mari kita diskusikan sudah kita diskusikan. Berikutnya, pemahaman makna akuntansi. Makna akuntansi menurut terminologi yang umum akuntansi itu penggunaan ya rugi laba gitu kan. Tapi mari kita lihat penyusutan itu ya tadi yang saya sampaikan gitu ya. Penyusutan. Apakah memang dia harus disusutkan gitu kan? Maka kalau ilmu baru itu harus mengharuskan penyusutan, maka pikirkanlah dengan serius, gitu kan. Lalu yang belum mendapatkan jawaban itu adalah tentang penjualan, gitu. Penjualan dihitung piutang. Andaikan penjualan itu dilakukan tidak secara tunai semuanya, ada piutangnya. Lalu piutang itu dikumpulkan, dihitung piutang ragu-ragunya. Kenapa harus dihitung gitu, piutang ragu-ragu? Padahal menurut saya itu ada penjualan itu adalah hanya yang dihitung adalah penjualan tunai saja, yang cash saja. Ngapain di piutang itu harus dicatat ya haruslah Al-Baqarah kalau nggak salah ya mengharuskan mencatat yang mencatat juga harus punya kualifikasi. Silakan dilakukan gitu kan, pencatatan. Tetapi buat apa dihitung? Kalau memang apalagi kita menghitung piutang ragu-ragu hanya rasio-rasio saja gitu kan. Logika-logika kita saja menghitung. Kenapa tidak menggunakan logika orang lain gitu ya? Marilah kita diskusikan betul atau tidak menurut agama Islam, gitu ya. Jadi kalau rugi laba itu ya yang terjadi, apalagi kalau dihitung biaya penyusutannya.
saya agak ketawa gitu, ketawa. Kalau biaya penyusutan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Apalagi kalau seperti rumah saya ini ya, rumah saya itu andaikan di toko ya toko gitu ya, yang diperbaiki hanya di depan saja yang diperbaiki. Apakah itu harus dinilai semuanya atau dinilai hanya yang diperbaiki saja? Itulah akuntansi. Berhitungkan lah. Jadi itulah akuntansi gitu kan. Maka gunakanlah akal saudara untuk apa namanya, untuk menangkapkan, untuk menjalankan rasio-rasio ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut ontologi akuntansi seperti di atas, semua berdasarkan rasio. Lalu bagaimana sebaiknya? Gitu kan. Rasio, apa hanya rasio saja kita mengikuti rasio atau kita mengikuti saja, mengikuti diri kita sendiri, gitu kan? Ingatlah ya, bukan saya paling benar gitu ya, tetapi inilah logika saya, kira-kira seperti itu. Banyak mungkin dilontarkan, apalagi kalau kita berbicara tentang agak apa namanya aljabar gitu ya. A2, misalnya piutang ditambah persediaan. Kayak yang kita lakukan debit dan kredit, piutangnya ditambah, persediaan ditambah. Padahal piutang dengan persediaan itu bisa ditambah atau tidak. Kalau kita ingat aljabar itu ya, A2 ditambah B2, cuma dua. Tapi A dan B itu kan bisa ditambah kan? Itu aljabar loh ya. Lalu bagaimana dengan piutang? Kira-kira seperti itu. Piutang persediaan, persediaan dengan kira-kira seperti itulah caranya. Tidak bisa ditambahkan. Lalu bagaimana seharusnya? Aku juga urut. Itu ceritanya. Saya juga tidak tahu. Saya masih berpikir gitu. Apakah seperti aljabar itu dikatakan itu atau ada cara yang lain? Nah, kalau kita pemahaman akuntansi itu ya, mari kita lihat tentang etika saja. Etika, etika akuntansi. Etika itu kalau sudah mengikuti apa itu mengikuti internasional dianggap sebuah benar. Padahal tidak satu pasal pun dalam konteks etika itu yang bahas tentang agama. Itu benar atau tidak? Itulah yang saya sebutkan. Maka pikirkanlah dengan serius, gitu ya. Apakah betul atau salah? Ya, saya tidak bisa memberikan jawaban salah atau benar, tetapi itulah kira-kira menurut saya, gitu kan. Itu adalah zakat, atau wakaf, atau segala macam. Maka kalau kita bicara bahwa akuntansi syariah itu bukan dari akuntansi batal disesuaikan, tetapi Al-Quran lah sebagai landasannya. Kalau itu bisa dengan akuntansi Islam, kira-kira seperti itu. Jadi jangan hanya barat disesuaikan, piutang, penyusutan, semua disesuaikan gitu kan. Termasuk saya pengawas dari apa namanya Masjid Al-Falah, Surabaya. Masjid Al-Falah, Surabaya itu dulu terbesar gitu ya. Tapi sekarang enggak. Ya, karena yang terbesar adalah masjidnya eh, masjid punya Kota Madia itulah yang terbesar. Dulu pun yang terbesar. Apa yang saya sampaikan tentang penyusutan, coba saudara perhatikan itu ya. Saya ngomong ini hanya kepada saudara saja. Contoh kepada pengawas-pengawas saja. Kalau misalnya apa namanya dihibahkan kepada wakaf gitu ya, ada tukul dan wakaf, perlu disusun atau tidak? Kira-kira seperti itu. Padahal wakaf itu tidak dikenakan biaya-biayanya, ya ada biayanya ada gitu lah. Oh, teman. Tetapi kan tidak penyusutan kan? Kira-kira seperti itu. Karena kita sudah niat memberikan wakaf kepada aset itu. Dan jadi itu kita akan seperti itu. Jadi itulah akuntansi gitu.
Mari berikutnya. Jadi akuntansi ingat dulu ya, bukan hanya dari barat disesuaikan gitu ya, tapi itu landasannya adalah Al-Quran, gitu, seperti itu. Marilah kita pemahaman makna akuntansi. Akuntansi dipahami sebagai proses pencatatan. Ya iyalah, proses pencatatan. Meskipun diketahui kalau mencatat itu ya, sekarang itu mungkin loh ya, dari bagian kasir itu sudah dipakai komputer, semuanya sudah jadi selesai, gitu kan. Jadi dari kasir itu sudah selesai, gitu kan. Kecuali pembelian dan penjualannya yang tidak tunai gitu ya. Silakan seperti itu. Baru dicatat. Tapi semuanya sudah ada dari akuntansi sudah diselesaikan, gitu kan. Maka bagian proses pencatatan ya iyalah akuntansi ada ya proses pencatatan. Tetapi kalau kita bicara tentang etika, apa tadi bicara tentang landasan-landasan standar akuntansi, enggak enggak ngomong tentang dividen kredit gitu kan. Maka itu juga bagian dari akuntansi itu bukan sakar. Kalau menurut saya iya, karena pemahaman akuntansi menurut saya itu luas kita. Jadi bukan hanya laporan keuangan saja lah ya. Itu menurut pendapat saya. Maka kalau sudah itu tentunya ada ya aspek perilaku manusia dalam dunia akuntansi. Itu saya sebabnya behavioral accounting itu bukan aspek behavioral accountingnya itu ya. Tapi kalau di Indonesia aspek perilaku manusia di dalam dunia akuntansi itu menurut saya. Kalau kita perhatikan, ingat dulu ya, bukan barat itu salah salah gitu ya. Tapi kita perhatikan, perlu memahami bahwa pengajaran saat ini sangat dipengaruhi cara barat. Ya iyalah, kita menguji segala macam, kita berpikir ala barat. Iya, karena kita diajarkan seperti itu. Kalau kita cara barat, apa yang istimewanya? Dia menggunakan logika saja. Hal tidak salah, tapi kurang pas. Karena baru sebetulnya loh ya, agama itu nomor satu, gitu kan. Baru pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau filsafat, ya terserah saudara, gitu kan. Nyatanya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan rasio saja, seperti contohnya, ini yang saya berikan contoh itu ya. Pada waktu Gunung Semeru meletus gitu ya. Waktu Gunung Semeru meletus ada lahar lahar dingin itu kena benda cair kan. Benda cair kan dari ke bawah, dari atas ke bawah. Iya, ikut-ikut. Tetapi ada satu rumah yang tidak kelewatan lahar, tapi dia tidak laharnya tidak masuk sama sekali. Itulah yang gaib saya katakan. Meskipun setelah dipelajari, padahal di depannya itu ya ada terkadang segala macam kena ke apa namanya kemasukan air lahar panasnya nggak bisa digunakan lagi, apalagi setelah dingin rusak gitu kan. Tapi ada sebuah rumah yang tidak dimasuki lahar dingin sama sekali, padahal dia cekungan gitu kan. Itulah sebabnya saya katakan percayalah yang gaib sama yang nyata. Yang nyata itu adalah apa yang dilakukan gaib, iya, iya dan sebagainya. Gaib sesuatu hal sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia itu yang gaib. Maka kalau kita bicara mata kuliah ekonomi perbankan akuntansi dan lain sebagainya terkait dengan cara berpikir hanya menginginkan keuntungan saja. Marilah kita perhatikan bersama. Contohnya ya, kalau kita mempelajari aset, gitu ya, mempelajari laba, labanya naik, laba naik itu berarti baik atau tidak? Kita tanda tanya, gitu, kan. Tanda tanya gitu. Tetapi kalau menurut agama ternyata menurunnya laba itu digunakan untuk membayar zakat atau sodako yang lebih banyak, pasti akan turun. Jadi laba naik atau laba turun itu bagus atau tidak? Ya enggak bisa kita menjelaskan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya, berikutnya.
Nah, maka dari itu kita belajar akuntansi itu ya. Ini dari Prof. Iwan itu ya, kalau saya salah dari Prof. Iwan. Dia mau banyak, saya saya cocok dengan beliau itu kan. Maka istilahnya dia, akuntansi syariah itu adalah seni dan ilmu merajik informasi yang berfungsi sebagai zikir dan doa-doa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mental, dan spiritual manusia. Jadi definisi ini, definisi dia itu masih mengarah kepada akuntansi eh, income, laba saja ya. Tapi belum mengarah kepada yang lain-lain. Tapi itulah, kalau kita perhatikan, sih berbeda, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dalam rangka beribadah, itulah sebabnya saya katakan tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita membuat akuntansi itu seharusnya jiwa kita itu kembali ke sana, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bicara tentang idealnya gitu ya, ilmu pengetahuan itu juga kita bahasa tentang iman atau tauhid. Inilah ilmu pengetahuan. Seharusnya lo ya di, di didesain ya ilmunya gitu kan. Tapi kita kaitkan dengan agama, jadikan satu lah kira seperti itu. Karena ilmu pengetahuan yang bertauhid itu akan menuntut tindakan yang kita lakukan sehingga tindakan kita itu akan menjadi tindakan bertauhid gitu ya. Tindakan tauhid selanjutnya menguatkan iman dan seterusnya sehingga mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seperti itu. Itu yang saya pahami loh ya. Kira-kira seperti ini. Jadi apa namanya? Definisinya itu kira-kira seperti ini. Kalau itu bicara tentang masih memperhatikan akuntansi adalah apa namanya ilmu tentang laporan keuangan. Kira-kira seperti itu. Akuntansi berubah seperti ini. Tetapi menurut saya akuntansi bukan hanya laporan keuangan saja. Nah, itu yang belum saya buat definisinya. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau bicara tentang idealnya, ya kita membangun akuntansi itu, membangun ilmu pengetahuan segala macamnya itu harus berdasarkan iman. Kira-kira seperti itu. Maka kalau kita perhatikan, dengan imanlah kita bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti ini. Monggo berikutnya. Nah, kalau kita bicara tentang penutup itu ya, marilah kita berjihad untuk membangun akuntansi syariah. Memang akuntansi syariah itu belum, kalau secara umum sudah diajarkan kepada Indonesia, kepada mahasiswa gitu. Ya, tapi ingatlah ya, baru tahun 92 itu padahal manusia Indonesia itu sudah berislam, sudah menjadi Islam mulai dulu. Kenapa baru tahun 2002? Kira-kira seperti itu. Maka kalau itu pun masih mengacu kepada akuntansi barat. Lalu, marilah kita lanjutkan. Masih tahun 92 itu ya. Saya mengadakan penelitian itu bicara tentang bank syariah waktu pertama kali itu adalah bank muamalah itu kan, bank muamalah. Apa yang dikatakan akuntansinya, bagian akuntansinya kepada saya itu ya. Pak, katanya dia, akuntansinya itu masih persis dengan yang yang non konvensional. Padahal kita punya bank syariah. Gimana? Maka itulah baru dia tulis surat kepada IAI dan BI. Barulah BI dan akuntansi menyusunnya sekarang seperti itu. Akhirnya muncul sekarang ini. Tapi marilah kita lihat, ayo berjihad membangun akuntansi syariah, menang benih-benih kebaikan umat manusia dalam alam semesta ini. Maka dari itu,
menurut saya inilah pemikiran saya. Pemikiran bagaimana akuntansi syariah yang umum ya ya kita terima gitu kan. Tapi lambat laun kalau orang sudah mengenal saya, akan saya ajak untuk menggunakan akalnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang yang keduanya, setelah dia ilmu pengetahuan dibangun berdasarkan pada iman. Kalau pengetahuan kita akan menuntut kita ya segala macam itu mirip yang tadi itu kan. Maka inilah yang harus kita lakukan. Ya, berani atau tidak. Penentangnya banyak, ya pasti ya banyak gitu ya itu penentangnya. Tapi jangan bicara penentangnya gitu kan. Lambat laun katakanlah 1.000 orang, satu orang aja mau mengikuti kita. Lambat kelamaan akan banyak juga yang mengikuti kita. Gitu. Jadi inilah keduanya itu ya. Secara ideal apa kita lakukan juga pengetahuan harus kondusif menciptakan diri pada Allah. Kira seperti itu. Jadi apa yang kita ciptakan tuh jangan berharap sekarang diciptakan sekarang banyak orang pasti akan menentang yang banyak menentang gitu kan. Tetapi harus kita lakukan dekat kita lakukan secara kondusif jadi mereka diri gitu kan. Bukan malah sebaliknya kalau menjauhkan dari diri Allah dan Taala. Inilah yang saya lakukan gitu sekarang. Yang terakhir sebetulnya lo ya ini maksudnya awal atau akhir gak saya nggak tahu. Mungkin yang terakhirnya itu Pak Thomas. Pak Rodi yang terakhir. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu bukan sekedar dihafal loh ya. Orang kan harus bertindak. Gitu. Itu yang dikatakan siapa? Al-Buhul Ibnu Rasid Al-Karyawani. Itu mengatakan dia seperti ini. Kalau orang dulu aja berani seperti ini, masuk ini kan nggak berani, kan kira seperti itu. Itulah dari saya. Lalu ini saya jawab ini ya, pertanyaan apa ini? Pertanyaan Bu Arika Mayanti. Ari, Bu Arika Mayanti mengatakan tadi Bapak sampaikan bahwa penggunaan hipotesa dalam mencari ilmu adalah dalam pemahaman saya, penggunaan hipotesis itu sendiri adalah konsep falsifikasi. Ya terserah, sudah mengatakan falsifikasi atau tidak, terserah gitu kan. Tapi adalah tadi positivism, ya itulah kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana dengan positif itu boleh nggak digunakan? Menurut saya ya boleh-boleh saja positif digunakan. Tetapi menggunakan contohnya, kalau bisa loh ya, melebihi dari 50%. Kalau bisa. Baru kita menggunakan generalisasi, tidak ragu-ragu kalau generalisasi. Tapi apakah generalisasi itu berfungsi sebagai sebenarnya, sesungguhnya? Ya mari kita lihat bagaimana sebenarnya. Kira-kira seperti itu Bu Ari, menurut saya gitu kan. Terima kasih Pak Dodi. Ini yang saya bisa sampaikan gitu ya. Baik, Prof. Saya kalau udah mau bertanya silakan langsung aja kali ya di unmute. Kita mah diskusi aja. Ya, Bu Nur, silakan Bu Nur. Ada Bu Nur, ada Pak Sarjono. Bu Arinya mana? Bu Ari kan udah malah live ya. Ya, Pak, silakan Pak Sarjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak ya? Waalaikumsalam. Oh, ya. Maaf saya agak terlambat masuknya ini joinnya. Tapi saya yang terngiang-ngiang dalam pemikiran saya mengenai akuntansi kita kaitkan dengan ajaran Islam itu saya beberapa pekan yang lalu telah mendapatkan informasi bahwa
uh, di dalam perkembangan akuntansi Islam itu berawal dari zakat. Jadi di zaman para sahabat itu sudah ada konsep-konsep akuntansi yang berkaitan dengan zakat pengembangannya. Itu sudah sudah diteliti oleh Mr. Zun dari Malaysia tahun 2001. Nah, dari sini kita, menurut saya, pengembangan akuntansi syariah yang selama ini itu seperti kita mencari sesuatu yang baru di dalam ajaran Islam. Padahal kalau menurut saya bahwa akuntansi itu sudah bisa kita kembangkan dari konsep zakat yang merupakan salah satu dari makosid syariah, yaitu untuk mempertahankan atau memelihara harta manusia Islam. Nah, di sini seperti kita telah mengetahui bahwa akuntansi yang selama ini berlaku di dunia barat itu adalah untuk mengambil keputusan dari informasi yang dibentuk ditujukan untuk mengambil keputusan ekonomi. Nah, dalam penelitian saya bahwa akuntansi itu yang konvensional itu tidak bisa membuktikan kebenaran secara ilmiah. Itu dari perspektif aljabar atau matematika. Maka untuk kedepannya saya menyarankan kita mari bersama-sama mengembangkan akuntansi Islam itu dari konsep zakat tijaroh itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya ungkapkan untuk sekalian menyarankan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan Prof, ditanggapi Prof. Jadi kalau apa itu zakat atau segala macam itu ya, selama itu inline dengan pemikiran-pemikiran syariah, ya silakan gitu aja. Asal bisa dipertemukan gitu ya. Tapi ingat loh ya Pak Sarjono tadi bahwa yang ditanyakan tadi hanya bicara tentang laporan keuangan, gitu kan? Belum bicara tentang apa namanya kode etik gitu, standar akuntansinya ya belum gitu kan. Itu kan terjadi gitu, kan seperti itu. Jadi kalau kalau memang diperkirakan Pak Sarjono itu tidak cocok dengan segala macamnya, ya mari kita ikuti bersama kita. Caranya seperti itu. Kalau saya sependapat gitu kan. Kira-kira gitu, Pak. Jadi Ya, ya. Saya juga ini Prof, mungkin kalau saya tambahkan dikit kali Prof ya. Itu kan di Amerika masih pakai FASB kan ya? diambilkan apa? Di Amerika masih pakai FASB ya? Di Amerika Pasti. FASB. Oh, iya. Kalau Nah, saya, mari kita pikirkan dengan akal gitu ya. maksudnya kan Memang pertama kali, memang pertama kali banyak yang tidak sependapat dengan saya. Ya saya maklum saja gitu kan. Tetapi, mari kita pikir bersama. Sebetulnya apa yang kita lakukan itu benar atau tidak gitu kan. Kalau benar mencari benar yang benar, benar-benarnya benar tuh, waduh setengah mati. Tapi banyak yang sependapat. Nah, kalau banyak yang sependapat itu itulah yang terjadi sekarang ini.
banyak yang sependapat. Silakan, nggak masalah gitu kan. Tetapi ini yang akan saya lakukan. Jadi bertahap. Apakah itu zakat dulu dimulai zakat dulu. Kalau kalau yang zakatnya itu ya silakan. Tapi ingat loh ya Bapak, andai kan penerangan lampu penerangan biaya penerangan itu tidak ada dalam zakat itu lampu penerangan. Padahal kita bayar penerangan jalan gitu kan. Kita membayar segala macamnya itu saya termasuk membayar. Itu kan tidak tercantum. Maka bagaimana caranya? Ya, itulah kita sesuaikan dengan yang sebenarnya. Kira-kira itu, Pak Dodi. Iya, iya, iya. Ini ada yang bertanya Pak Imam Sopingi. Silakan Prof, ditanggapi Prof. Bu Ada di Sarlin tadi angkat tangan ya. ada di chat. Ada di ini Prof, ada di chat apa pertanyaannya. Iya. Kalau dari Pak Imam Shopping itu ya, Iya. saya masih bingung terkait dengan mengamalkan akuntansi syariah ketika sistem laporan keuangan kita, misalnya ketika membuat laporan keuangan dari hibah penelitian adanya manipulasi anggaran. Agama yang seharusnya membimbing umatnya untuk jujur seperti ya normatif saja. Ya tinggal kita berani tidak gitu kan. Menurut saya seperti itu. Kalau memang tidak apa nah, tidak bisa melakukannya ya silakan gitu kan. Tetapi kalau ketika katakan semua orang menerima, ya biar saja. Tapi kita harus punya pendapat bahwa itu tidak benar. Kita catat sendiri bahwa ini tidak benar gitu kan. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang definisi tadi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan kita melakukan gitu kan. Bahwa yang terjadi masih mengikuti kebanyakan orang, ya iyalah karena banyak orang seperti itu. Nanti kalau seperti yang saya sampaikan ini akan menjadi banyak pengikutnya. Nanti akan berubah gitu kan. Tapi kapan? Nah, aku nggak ngerti. Saya sendiri tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi inilah yang saya pikirkan. Jangan berpikir sekarang saja. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin ada mau menambahkan dari yang lain. Oh, Amerika masih pakai FASB, sedangkan yang pakai FES. Ini sebenarnya bagaimana arah ke depan gitu ya. Jadi Itu yang kalau tadi saya kalau bilang, maksudnya ini Prof kalau apa? AWR dengan FASB itu kan, ya itulah yang sebenarnya semuanya masih ke arah sana. Tapi kalau kita perhatikan, ya jangan diikuti kalau seperti itu. Yang sesuai ya sesuai ikuti itu. Yang tidak sesuai jangan diikuti. Maka gunakanlah akal. Yang mana? Saya susah sekali untuk menjelaskan itu kan. Kira-kira seperti itu. Harus satu persatu diperhatikan. Ini mungkin yang hibah Prof ya, yang hibah mungkin kalau saya tanggapi ya. Sekarang kan kalau hibah itu kan skemanya skema apa? Skema paket bundle saya hitungan ya. Misalnya dapat 200 juta atau 100 juta gitu kan. Karena tinggal dibuat itu ya, dibuat pelaporan ya berapa yang digunakan dan lampirkan bukti gitu aja kan. Nanti kalau misalnya uangnya lebih ya tinggal dikembalikan. Jadi memang sebenarnya ya lebih seharusnya lebih lebih fleksibel sih sekarang ini sebenarnya yang apa hibah dikti itu saya gitu kan. Jadi bukti-bukti itu hanya sebagai penunjang gitu kan. Nanti kita tinggal pakai berapa yang jumlah yang kita pakai gitu kan. Toh nanti misalnya ada beberapa laporan yang tidak ada buktinya itu kan mungkin seperti kecil gitu kan ya, misalnya beli apa yang kecil itu tinggal kita bikin laporan aja lah lagi. Itu kali Pak Imam ya, Imam Shopping.
Iya, itu memang pemikiran yang umum seperti apa yang dilakukan oleh Pak Dodi itu, yang umum seperti itu. Tapi kalau menurut pendapat saya, ya itu tadi satu persatu kita lakukannya. Tidak bisa sekaligus semua orang sependapat ya susah setengah mati kira seperti itu. Ya ada lagi yang mau menanggapi. Ini ada Bu Nur nih. Bu Nur. Tadi ada Bu Sarti ini. Itu udah left. Yang lain Pak Kausar, Pak Nanang. Oke, Pak Dodi, saya sedikit menanggapi Ya, silakan. apa yang sudah disampaikan Prof. Jib tadi ya. Jazakallah khairan Prof. Jib atas ilmu yang sudah disampaikan. Ini beliau ini guru saya ini Pak Dodi ya, mulai dari di UNER ya sampai di program S3 ini. Semoga sehat selalu Prof. Jib. Oh, sama pro-propan bohong. Seperti ini Prof. Jib. Jadi tadi yang disampaikan Pak Jib tadi terkait dengan apa itu pentingnya ilmu itu sendiri ya. Kemudian di situ ada apa itu filosofi atau falsafah agama yang mendasari ilmu ya. Itu memang sangat terkait ya antara ilmu itu dengan apa itu agama ya. Tidak bisa dipisahkan tadi yang seperti disampaikan Pak Jib. Jadi memang termasuk di dalamnya adalah ilmu akuntansi ya, yang merupakan bagian dari muamalah ya, bagian dari muamalah. Jadi seharusnya memang ilmu akuntansi yang tadi disampaikan itu harus mengintegrasikan dengan nilai-nilai syariah. Dan alhamdulillah saat ini ya Bapak Ibu sekalian ya, di standar akuntansi itu ya sudah ada ya PSHK yang mengatur tentang akad dan entitas syariah. Dan ini suatu hal yang sangat bagus ya dalam perkembangan akuntansi syariah ya, sehingga akuntansi syariah itu bisa diimplementasikan dan beriringan dengan praktek muamalah ya, karena praktek muamalah itu ya sungguh sangat apa itu bisa kita lihat ya banyak ya prakteknya, baik itu yang kita bisa lihat dari fatwa DSN atau fatwa AUIV ya, fatwa AUIV Accounting and Auditing Islamic Financial Institution, yang kira-kira masih apa itu masih sangat sedikit yang dibuatkan dalam bentuk standar. Ya, namun demikian itu kalau dari sisi akuntansi syariah itu ya juga perlu kita berikan ya pemikiran dan juga dasar-dasar ya, dasar-dasar etika syariah ya. Jadi tidak hanya bicara dari sisi standarnya ya, tidak hanya bicara dari sisi standarnya, tapi juga bicara dari sisi nilai-nilai Islam atau nilai-nilai syariah yang harus diacu ya. Salah satu yang mudah kita pahami itu misalnya kalau dalam hadis itu disebutkan transparansi ya, wa in sodako wa bayyana burika lahuma fi baihima, kalau dalam hadis itu. Jadi pihak-pihak yang bertransaksi itu ketika jujur dan transparan ya. Jadi makna jujur dan transparan ini kalau diperluas itu kan tidak hanya bicara dari sisi pihak-pihak yang bertransaksi dalam jual beli, tapi juga di dalamnya adalah peran dari akuntan dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan itu secara jujur. Karena ketika itu sudah dilakukan, maka hadis itu menyebutkan burika lahuma fi baihima, jadi akan diberikan keberkahan. Ya, jadi unsur keberkahan itu sangat erat kaitannya dengan penyajian keuangan yang transparan dan jujur. Ya, disitulah letaknya sebetulnya adalah para penyusun laporan keuangan itu harus memiliki sifat-sifat yang disebutkan di situ, salah satunya kejujuran. Kemudian juga harus didasarkan pada iman. Ya, ketika seorang itu beriman ya, ketika dalam aktivitasnya itu dia merasa diawasi Allah, ada muraqabah ya, muraqabatullah, perasaan diawasi Allah, maka pasti dia tidak akan melakukan praktek-praktek yang itu sebetulnya kalau ditanya pada hati nurani kita, itu kita bisa memastikan atau kita bisa mengatakan bahwa praktik itu nggak benar. Nah, maka tanya pada fatwa
fatwalah pada diri sendiri. Ketika kita melihat ini adalah praktek yang tidak pas, itu bisa kita kembalikan sebetulnya ke hati nurani kita. Ketika itu prakteknya tidak benar, seperti yang tadi disampaikan dalam di message, di pesan tadi, ya, apapun yang berkaitan dengan manipulasi atau apapun yang berkaitan dengan ketidakjujuran, itu pasti hati nurani kita mengatakan itu nggak benar. Maka tanyakan pada hati nurani, pada hati kita. Maka itulah sebetulnya letak pentingnya dari akuntan syariah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana ilmu akuntan syariah itu ya dipraktekkan oleh individu-individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan sifat dia muraqabah. Ketika dia punya sifat muraqabah, diawasi Allah, ya pasti tidak akan melakukan praktek-praktek yang menyimpang. Ya, jadi akuntan syariah ini seperti yang tadi sudah banyak di-sharingkan oleh Pak Ajib, itu bisa didekati dari sisi standar syariah. Ya, tidak harus standar syariah itu harus menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena memang standar itu berisi tentang hal-hal yang kira-kira bisa diacu oleh para pemangku kepentingan. Ya. Nah, tapi juga akuntan syariah itu ini mengajarkan pada para pemangku kepentingan, ya, para penyusun laporan keuangan itu untuk bertindak yang jujur dan transparan, ya, sesuai dengan hati nurani. Ya. Nah, seperti itu, Pak Dodi, ya, yang saya pahami. Saya ini kan, alhamdulillah, rencananya dalam waktu dekat ini ada workshop tentang salam, Pak Dodi, di IAI Jatim, itu tanggal 29. Nah, itu membahas dari PSAK 103, kemudian juga dari sisi fatwa DSN, dan juga dari standar syariah nomor 10 yang diterbitkan oleh AOIV. Ya, itu jadi kalau di IAI itu kan bicaranya bagaimana akuntansi syariah itu bisa dipraktekkan dalam sisi akad dan juga entitas. Mari kita bekerja sama dan menjalin networking dengan pesantren, kemudian juga dengan entitas-entitas sosial seperti Amil, Nazir, dan yang lain, agar kemanfaatannya itu lebih banyak dirasakan oleh para praktisi, ya. Khairun nasi anfa'uhum linas, demikian Pak Dodi. Jadi sebaik-baik akuntan yang bermanfaat bagi pihak yang lain. Ya, salah satunya agar kemanfaatan akuntan syariah itu tidak hanya dipraktekkan atau enggak hanya diterima oleh para bankir syariah gitu, atau para yang bekerja atau yang menjalankan amanah di BPR syariah atau yang lain, tapi juga itu lebih jauh pada pihak-pihak lembaga-lembaga sosial dan juga semua pada pihak-pihak yang kira-kira bisa menerima manfaat dari praktek akuntan syariah, sehingga dari situlah nanti akan berkembang, insya Allah. Iya. Seperti itu, Pak Dodi. Ya, syukur Pak Kausar. Ya. Sekarang Pak Kausar kerja di mana, Pak? Saya dosen di Universitas Hayamuruk, Pak Dodi. Ya. Di Surabaya. Oh, Surabaya juga. Ya, nanti kalau ke Surabaya, beliau ini sering kita undang di Bincang Bisnis Muslim, karena kita juga alhamdulillah ada program di Radio Jakarta Islamic Center, Pak Dodi. Oh iya. Ya, di JIC itu ada program Bincang Bisnis Muslim. Jadi kita bahas itu dari sisi akuntan syariahnya, dari sisi muamalah syariahnya juga. Jadi beriringan itu. Nggak hanya paham tentang akuntansi syariahnya, tapi juga paham dari sisi muamalahnya. Yap. Di sini ada ini Pak, ada Bu Sri Nurhayati ini, dia penulis buku Aksar ini. Iya. Saya juga mengacu dari situ, yang buku saya itu ya saya mengacu banyak dari buku yang ditulis Bu Sri Nurhayati, dan Pak Dodi juga menulis buku tentang zakat, itu ya juga kemarin jadi salah satu referensi kita juga, Pak Dodi. Oh, itu kemarin ya? Iya. Yang dengan Bu Sri juga itu, Pak Dodi. Yang rame-rame. Iya, betul. Sebenarnya memang mungkin kalau bisa saya buat komen, kalau memang sebenarnya kita masih Aksar tuh masih jauh tuh ya dalam hal kajian saya gitu kan ya. Iya, betul. Punya dari referensinya gitu kan, jadi masih betul. seperti
mencari-cari lah istilahnya kan. Iya, betul, Pak Dodi. Itu juga masih potensi untuk berkembang lagi karena kalau Iya, kita iya. baca di standar OIV itu sudah standarnya 60 sekian itu, tapi kalau di standar kita kan baru ya kira-kira 12 standar ya, baru 12 standar Iya, plus iya. satu KDP PLKS itu. Iya, iya. Ya, semoga bisa terus berkembang dan kita jadi apa itu turut berkontribusi Pak Dodi ke Ya, pengembangan akuntan syariah. Oke, jazakallah khairan Pak Dodi, ya, ya, ya. Pak Cip atas masukannya semuanya, Ya. atas sharing ilmunya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada lagi mau memberikan masukan atau pertanyaan sebelum ditutup ya? Ya, Pak Dodi. Ya, Pak Fahmi. Ya, Assalamualaikum Pak Dodi. Salam. Alhamdulillah bisa diskusi sudah lama Oh iya, Bang itu. dari joint group discussion tahun kemarin ya gitu. Enggak, tahun ini juga ada kan itu. Oh, ada itu akhir waktu itu ya. Ya kayak kalau yang dijelaskan oleh Prof. Chip tadi terkait tema utamanya ilmu dan agama itu ya. Tapi spesifik di akhir Pak Chip eh, menyinggung beberapa tentang akuntansi syariah. Karena kalau saya sendiri untuk ilmu dan agama itu saya masih ini ya ingat dengan eh, tulisan Prof. Amin Abdullah di Ulumul Quran dulu ada tiga eh, apa pendekatan, ada tiga paradigma dari keilmuan itu, yaitu bisa dari akal, dari bayan, dan satu lagi irfan itu. Itulah titik temu dari tiga itu yang bisa membentuk ilmu pengetahuan yang lebih lebih apa lebih lebih objektif. Nah itu, tapi memang dalam prakteknya memang perlu diteliti lebih lanjut. Nah itu terkait dengan ilmu dan agama. Nah dalam praktek akuntansi syariah sendiri, kalau kita perhatikan, sebenarnya kata Bapak tadi, siapa yang terakhir ini Pak Dodi, yang Pak Kausar. Pak siapa Pak? Pak Kausar. Pak Kausar itu. Jadi memang kita juga dalam 2002 PSAK 59 itu ya sampai 2023 ini sudah 21 tahun itu ya. Memang sudah menelurkan PSAK 101 sampai 112 Pak Dodi ya. Iya, iya. Nah itu yang maksudnya itu teknis mungkin, nah itu teknis spesifik itu kan. Artian memang ada, tidak lepas dari kebenaran, keadilan, nilai-nilai Islam, transparansi. Nah itu yang prakteknya. Tapi etika itu yang memang etika ya, kalau di akuntan publik itu kan ada standar profesi akuntan itu, dan kalau di perusahaan itu ada etika bisnis. Contoh di Telkom itu kan ada value 135. Kalau dibuka akhlak itu sendiri penjabaran daripada nilai-nilai yang ingin Telkom itu capai itu kan. Nah, seperti itu yang artian ketika kita lihat praktek fraud atau kecurangan itu ya tidak lepas daripada eh, dari pelanggaran etika itu sendiri. Nah, itu yang memang dalam perjalanan praktek bisnis atau oportunis si manusia akuntan ini sendiri. Nah itu Pak Dodi mungkin yang sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Prof kalau menanggapi Prof. Saya mau moderator aja. Ya, Prof. Prof Chip. Ya itulah, kalau mengikuti apa namanya itu ilmu pengetahuan sendiri gitu ya. Kalau dibicarakan ilmu pengetahuannya itu ada ilmu bahaya atau segala macam. Tapi mari kita pikirkan bersama, bisa nggak diterimanya gitu kan. Iya, Kira-kira iya. seperti itu. Tetapi kalau kita bicara tentang akuntansi bahwa prakteknya berbeda segala macam, ya kalau langsung susah sebenarnya.
Tapi mari kita lihat buktinya loh ya, ada akuntansi syariah, ada segala macam ya itu, standar akuntansi segala macam standarnya. SAK. Mari kita lihat bersama, kita kaji bersama gitu kan. Apakah itu sudah sesuai dengan akal atau tidak? Kalau tidak sesuai ya, mari kita diskusikan bersama gitu. Jadi jangan-jangan mencari cara sendiri loh ya. Kalau membuat cara sendiri itu menimbulkan apa namanya itu, menimbulkan gesekan-gesekan antar teman sendiri itu. Tapi kita lihat apa yang seharusnya. Tetapi kalau sudah ngomong A, ya A terus gitu loh, konsisten dengan Eh, apa yang dilakukan. Nanti lambat laun akan ada jawabannya. Mari kita lihat dalam contoh gitu ya. Eh, Kalau kita bicara tentang bank, perbankan itu ya. Kalau perbankan, apakah semua ya kalau kalau di sini gampang gitu ya. Apakah semua orang sudah menggunakan rekening bank, bank syariah terutama? Nyatanya loh ya, ada teman saya itu pengurus-pengurus sama-sama pengurus masjidnya itu ya. Tapi dia menggunakan rekeningnya bank syariah asli. kalau Kok pakai bisa ini, bank syariah asli itu ya? Saya mengalami seperti itu. Tapi kalau kita bukan juga, andaikan itu biji syariah, itu tulisannya kan, apakah saya benar atau tidak? Maka itu yang terjadi. Itu baru satu loh ya contohnya. Belum kalau kita semuanya, belum semua. Lalu bagaimana kalau kita mau bicara tentang apalagi AFS, ASB atau FS? Aduh, setengah mati itu ya. Maka dari itulah Indonesia ya Indonesia. Bagaimana titik beratnya? Kalau Indonesia jadi belum apa belum sepaham kok. Ya iyalah kita belum sepaham. Marilah kita ikuti bersama-sama. Marilah kita tekankan bersama-sama bagaimana sebaiknya. Kira-kira seperti itu, Pak Dodi. ya, 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 ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan. Kalau tidak ada saya tutup gitu ya. Ya silakan Pak Sarjono. Ya, ingin menambahkan, sepertinya kalau saya memperhatikan diskusi Zoom, itu kita tidak fokus sekali gitu ya terhadap kenapa kita ingin merubah dari akuntansi konvensional ke akuntansi syariah. Seharusnya, menurut saya, bahwa kita perlu mengevaluasi apakah accounting konvensional itu sudah benar, baik secara ilmiah, dalam hal ini secara matematika, perspektif matematika, ataupun secara the real world fenomenanya. Nah, ini sebetulnya yang paling penting dulu kita bicarakan, apakah itu sudah benar dan apakah itu menjabarkan the real world fenomenanya. Nah, dengan kita mengevaluasi ini, baru kita bisa mengetahui bahwa misalnya akuntansi konvensional ini konsepnya tidak benar. Nah, maka kita harus mencari konsep yang benar. Itu. Kemudian, apakah konsep akuntansi konvensional ini telah menggambarkan the real world fenomena dari suatu entitas ekonomi. Ini juga perlu kita evaluasi bila dari segi perspektif matematika dan dari segi perspektif the real world fenomenanya itu sudah tidak benar, maka kita perlu mencari alternatif bagaimana suatu akuntansi yang benar-benar secara matematika, perspektif matematika bisa dipertanggungjawabkan secara benar,
dan the real world fenomena juga sudah benar. Mungkin itu untuk kedepannya langkah-langkah kita untuk berdiskusi mengenai akuntansi syariah. Terima kasih, Pak Cip. Mohon pendapat. Terima kasih. Jadi kalau Pak Dede menurut saya itu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sarjono tadi usulan itu kan, bagaimana sebaiknya. Ya itulah yang kita tunggu kira-kira seperti itu. Ya, 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 ya. Karena tetap ini kan misalnya kan ya harus ada standar yang digunakan lah gitu kan, yang dipakai lah selain itu kan. Walaupun mungkin memang banyak ada kekurangan lah gitu kan, seperti yang Prof. Cip sebutkan tadi Pak di slide selain itu kan ya. Nggak ada lagi mau memberikan masukan atau sanggahan tambahan? Ini mungkin kita akan buat diskusi nih kali ya. Pokoknya kalau bisa mungkin tiap minggu kali biar biar aktif lah gitu kan. Nanti minggu depan ini membahas tentang pemboikotan zaman Nabi Muhammad itu kan. Wassalam setelah gitu kan. Karena waktu itu kita pernah mendengar ya ada ulama lah yang mengatakan loh Nabi kan nggak pernah boikot Yahudi misalnya gitu kan. Waktu itu juga minggu depan akan kita bahas lah gitu. Sebenarnya seperti apa gitu kan. Nanti yang jadi pematerinya Pak Ahmad Sudiro dari Unsri ya. Ya, betul betul Pak. Nanti Pak Kami tolong ya Pak Kami ya. Tolong di woro-woro Ahmadnya. Mungkin sebulan sekali aja Pak. Kalau tiap minggu ini apa 2 minggu sekali. Oh gitu, oke oke. Nanti Ya. kita lihat animonya aja. Ya bisa mungkin Pak Dodi setiap 2 minggu sekali, insya Allah. Oh, Yang ya. penting rutin gitu, insya Ya, Allah ya, lebih ya. bagus. Kadang Ya. ini kalau ada isu yang bagus kan karena suka lupa saya gitu kalau nggak segera di ini gitu. Ya. Iya, dibuat ini flyernya kalau bisa. Nah itu kadang nggak sempat buat flyer. Iya. Oke, satu tutup ya dengan baca hamdalah. Ya. Sebelumnya, maaf, sekalian usul saja begitu. Jadi kita perlu ke arah yang mendiskusikan secara perspektif matematika dan perspektif the real world phenomena. Ini perlu kita tekankan dulu sampai kita finish mendapatkan suatu kesimpulan, baru kita melangkah ke bidang-bidang yang lain. Terima kasih. Ya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca jenis. Alhamdulillah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian saya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih Prof. Cip ya sudah memberikan pencerahan lah gitu kan. Yang sampai mungkin kita juga haus lah gitu kan. Sebenarnya ini akuntansi mau kemana setelah itu kan. Dan pada Bapak Ibu yang sudah ini ya cukup sampai akhir ya sudah ikutlah setia lah. Walaupun di malam Senin ini selain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak-bapak ya. Matur nuwun Prof. Cip, matur nuwun. Matur nuwun semuanya. Barakallahu nggih, matur nuwun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.